Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, membina hubungan rumah tangga merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syariat mengajarkan kepada kita adalah sebaik-baiknya laki-laki adalah yang memperlakukan pasangan hidupnya dengan perlakuan yang terbaik. Sebagaimana sebaik-baiknya wanita adalah yang mengkhidmatkan dirinya kepada suami yang telah dinikahinya. Oleh karenanya, berbicara tentang membina urusan rumah tangga itu sendiri, perlu adanya kesungguhan dan ikhtiar bagi kita untuk merawat bagaimana romantisme hubungan rumah tangga itu bisa terjaga. Karena kita sama mengetahui bahwasanya ikatan pernikahan bukan hanya sekedar ikatan dalam konteks dimensi kehidupan dunia, tetapi juga kita berharap mudah-mudahan pernikahan kita dengan pasangan hidup kita insya Allah menembus dalam kehidupan akhirat nanti. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahbabtahu. Setiap orang itu akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama pasangan yang paling dia cintai. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan satu tips bagi kita bagaimana kemudian suami istri bisa menjaga dan berusaha untuk melanggengkan ikatan hubungan pernikahannya. Salah satu di antaranya adalah dalam wilayah yang bagi sebagian orang mungkin itu cukup privasi. Yang saya maksudkan adalah dalam bab menunaikan mandi janabah atau mandi besar. Di mana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai, dan insya Allah hadisnya sahih, Rasulullah SAW memberikan satu panduan bagi kita semua. Di mana Rasulullah menegaskan, naha Rasulullah SAW antagtasil al-mar'atu bifadil rajuli awi rajul bifadil mar'ah. Rasulullah melarang yang namanya seorang laki-laki mandi dengan sisa air mandi istrinya, atau sebaliknya, seorang istri dilarang untuk mandi bekas air mandi pasangan hidupnya. Tapi Rasulullah SAW kemudian menegaskan wal yaghtarifa jami'a, hendaklah suami istri tersebut mandi berbarengan. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah sesuatu yang tabu, tetapi ikhwatillahi Rasulullah SAW memulai salah satu ikhtiar untuk menjaga hubungan ikatan rumah tangganya. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan bab mandi janabah. Oleh karenanya, kita melihat dalam beberapa riwayat yang lain, bagaimana Rasulullah dan para sahabat pun bukan hanya sekedar membiasakan diri untuk mandi bersama, melainkan sebagian di antara mereka saling mewasiati satu dengan yang lain terkait jikalau pasangan hidup mereka meninggal dunia, maka pasangan hidupnya lah yang akan memandikan jenazah atau tubuh orang yang dicintainya. Sebagaimana dalam hal ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dalam kitab Musnadnya, pernah Rasulullah SAW berkata kepada istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW berkata, ma dharraki law mutti qabli. Wahai istriku, kalau seandainya engkau meninggal sebelum aku, fakumtu alaik, maka akulah yang akan mengurus jenazah engkau. Faghassaltuki, akulah yang akan memandikan tubuh engkau. Wa kafantuki, akulah yang akan mengkafani tubuh engkau. Tsumma shallaitu alaiki wa dafantuki, dan akulah yang akan menjadi imam dalam salat jenazah engkau, dan aku sendiri yang akan memasukkan tubuh engkau ke dalam liang lahatmu nanti. Meskipun qadar Allah ternyata yang wafatnya Rasulullah SAW dulu sebelum Aisyah. Hingga ada satu riwayat yang dimana ketika Rasulullah wafat, dan saat itu memang seluruh para sahabat benar-benar terpukul dengan kejadian ini. Sampai ketika Rasulullah akan dimandikan pun, para sahabat bingung dengan cara apa mereka memandikan Rasulullah SAW. Karena rasa-rasanya tabu bagi seorang manusia untuk membuka aurat seorang nabi. Maka para sahabat pun waktu itu memandikan Rasulullah SAW dalam kondisi Rasulullah mengenakan pakaian. Terkait riwayat ini, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud sampai mengatakan,
Lau istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassalahu illa nisahu. Kalau seandainya waktu itu bisa berdiputar, maka sesungguhnya ketika Rasulullah wafat di waktu itu, harusnya yang memandikan itu adalah istri-istri beliau. Maka ini satu riwayat bagaimana Rasulullah berpesan kepada istrinya untuk memandikan jenazah istrinya. Atau sebaliknya ada hasrat dan keinginan, meskipun qadarullah waktu itu tidak terjadi, ada hasrat dan keinginan istri Rasulullah SAW untuk memandikan jenazahnya. Pun demikian ikhwatinullah, kalau kita baca dalam riwayat yang lain, Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya atau Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musnadnya menegaskan adanya riwayat di mana ketika sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wafat, istrinya lah yang bernama Asma binti Umais yang memandikan jenazahnya. Atau seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mundir, di mana beliau menyebutkan adanya satu asar ketika Fatimah binti Rasulullah radhiyallahu taala anha wafat, maka suaminya yang bernama Ali bin Abi Thalib lah yang memandikan jenazah istrinya tersebut. Oleh karenanya, ikhwatinillah, ada sebuah ungkapan, apalah artinya seorang suami memberikan sekuntum mawar, bila mana sekuntum mawar itu ditaburkan di pemakaman istrinya. Apalah artinya seorang suami mengadani telinga istrinya ketika jenazah istrinya sudah terbujur kaku di liang lahat. Lantas kenapa kemudian romantisme itu tidak kita bangun ketika istri kita masih hidup? Berikanlah sekuntum mawar itu kepada mereka. Ketika istri kita masih hidup atau pasangan hidup kita masih hidup, maka motivasilah mereka untuk memenuhi panggilan azan yang terdengar di setiap kediaman atau rumah-rumah kita. Maka dengan cara inilah ikhwatinillah, Rasulullah dan para sahabat mengajarkan kepada kita bagaimana romantisme kehidupan rumah tangga itu diawali, mohon maaf, dari hubungan badan, lalu kemudian dengan mandi janabah bersama, lalu kemudian bahkan dalam urusan wafat atau meninggalnya pasangan hidup pun, maka suami atau istrilah yang berhak untuk memandikan jenazah pasangan hidupnya. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah dan pembelajaran bagi kita semua. Mari kita sayangi dan kasihi pasangan hidup kita. Mumpung Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertegur sapa, untuk berinteraksi dalam kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan ketika kita baik memperlakukan pasangan hidup kita, maka Allah berkenan akan mempertemukan kita kembali dengan pasangan hidup kita di surga Firdausnya nanti. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.